Halo Puzzle Lover, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Jadi ceritanya tuh di minggu lalu ya, di video TikTok saya itu ada yang komen gitu, untuk request puzzle Kakuro. Nah, tapi memang di TikTok saya ini kan memang sedikit terbatas ya, karena baru ada 2 seri sejauh ini. Tekdoku, di mana saya ngerjain Sudoku-Sudoku mini, dan Daily Pencil Puzzle yang dibuat di Discord Cracking Cryptic. Jadi memang saya sudah cari juga dan belum ada gitu, kebetulan belum ada Kakuro yang bisa saya mainkan di TikTok saya. Jadi sebagai gantinya saya akan bermain TikTok di channel YouTube saya ini. Dan saya ketemulah Kakuro dengan yang dibuat oleh David Altizio. I hope I'm saying your name correctly there. Ya, tapi Kakuro ini sangat menarik sih peraturannya. Mirip-mirip sama Killer Sudoku ya, di mana kita menggunakan angka dan menggunakan penjumlahan gitu. Sangat seru sih kalau menurut saya Kakuro. Oke, langsung saja kita lihat untuk peraturannya. BTW saya menyediakan 2 link kalau kalian ingin bermain puzzle juga. Itu ada link penpal, link aslinya. Tapi di sini saya coba convert juga ke Sudoku Pad karena saya lebih PW ya bermain di Sudoku Pad. Semoga aja ini udah termasuk answer check ya. Cuman saya masih belum pasti ini. Nanti bisa dilihat di akhir video sudah ada answer check atau belum. Oke, peraturannya adalah tempatkan angka 1 sampai 9 pada setiap petak kosong. Setiap garis lurus kumpulan petak-petak kosong dengan petak hitam merupakan penghalang, tidak boleh ada angka yang berulang. Jadi kalau kita punya setiap garis lurus seperti ini, di mana petak hitam merupakan penghalang, itu tidak boleh ada angka yang berulang. Seperti garis ini tidak boleh ada yang berulang, garis ini tidak boleh ada angka yang berulang, garis ini tidak boleh ada angka yang berulang, dan seterusnya. Sama juga untuk kolom. Tapi valid-valid saja gitu kalau 5-nya berulang seperti ini karena terhalang oleh petak hitam gitu. Penting ketika kita tarik garis petak-petak kosong gitu, itu nggak boleh ada yang berulang hingga mencapai petak hitam. Kemudian petunjuk yang ditempatkan pada pojok kanan atas menunjukkan jumlah dari garis lurus di kanannya. Jadi seperti yang segitiga di pojok kanan atas ini ya, itu akan selalu menunjukkan jumlah garis lurus di sebelah kanannya. Seperti misalkan 7 di sini akan menunjukkan jumlah 3 petak ini, 24 akan menunjukkan seluruh petak ini jumlahnya, 27 akan menunjukkan seluruh petak ini jumlahnya. Kemudian petunjuk yang ditempatkan pada pojok kanan, pojok kiri bawah menunjukkan jumlah dari garis lurus di bawahnya. Jadi pojok kiri seperti ini ya, segitiga di pojok kiri bawah menunjukkan jumlah garis lurus di bawahnya. Ini berjumlah 26, 11 menunjukkan 2 petak ini berjumlah 11, 22 menunjukkan seluruh petak ini berjumlah 22 dan seterusnya. Oke, itu adalah peraturannya. Mari langsung saja kita restart timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, mungkin kita lihat dulu kali ya, apakah ada petunjuk-petunjuk yang sudah kita ketahui kombinasinya. Ya, saya lihat ada beberapa sini. Ya ada beberapa sih. Coba kita mulai dulu dari, mungkin dari yang sini dulu kali ya, dari yang 8 petak ini. Karena ketika kita menjumlahkan ya, jumlah 9 angka yang berbeda dari 1 sampai 9. 1 sampai 9 kalau kita jumlahkan akan berjumlah 45. Tapi di sini kita punya 8 petak yang berjumlah 40 gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan angkanya harus selalu berbeda. Jadi gimana sih cara kita untuk mencapai angka 40? Kita bisa mengurangi saja gitu, membuang suatu angka dari yang jumlah 9 angka yang berjumlah 45 tadi, kita buanglah satu angka supaya dia menjadi 8 angka yang berbeda yang berjumlah 40. Dan cara membuangnya adalah kita membuang angka 5. Sama juga untuk di kolom ini ya. Supaya dia bisa berjumlah 44, kita buanglah angka 1 dari jumlah 45 tadi. Kita buang angka 2 di jumlah 4 dari jumlah 45 tadi dan kita buang angka 4 di baris ini untuk berjumlah 41. Ya, tapi saya kalau pensil marking bakal terlalu banyak ya. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Terlalu hektik lah. Saya coba ingat-ingat saja bahwa setiap ini akan kehilangan satu angka. Oke, kemudian ada beberapa juga nih yang saya lihat. Seperti dari sini dulu deh. 2 petak ini untuk harus berjumlah 17 ya. Dan itu hanya bisa dicapai oleh jumlah maksimal, yaitu 8 tambah 9. Hanya ada satu cara. Tapi ada beberapa juga nih yang kelihatannya nggak bisa ada satu cara, padahal hanya ada satu cara. Seperti contohnya di clue 7 ini dan clue 11. Ketika kita mempunyai jumlah minimal ya, jumlah minimal plus 1 atau jumlah maksimal kurang 1, kita akan selalu tahu kombinasinya apa. Karena kalau misalkan jumlah minimal 3 petak berapa sih? 1 tambah 2 tambah 3 ya. Jumlah minimal 6. Plus 1, yaitu merupakan jumlah 7, berarti kita akan selalu tahu kombinasinya apa.
Caranya gimana sih cara tahunya? Kita bisa bertanya aja gitu. Apakah kita membutuhkan angka-angkanya? Seperti misalkan, apakah kita butuh angka 1 untuk mencapai angka 7? Sudah pasti akan butuh. Karena kalau misalkan tidak ada angka 1, jumlah minimalnya adalah 2 tambah 3 tambah 4. Terlalu banyak berjumlah 9. Berarti kita akan selalu butuh angka 1. Apakah kita butuh angka 2? Kalau nggak ada angka 2, jumlah minimalnya 1 tambah 3 tambah 4. Terlalu banyak berjumlah 8. Tidak akan bisa mencapai 7, terlalu banyak. Jadi kita akan selalu menggunakan angka 2. Dan untuk mencapai angka 7, kita harus menggunakan 1 tambah 2 tambah 4. Gitu. Sama juga untuk Q 11 ini ya, dari segi minimumnya, kita akan selalu butuh angka 1, kita akan butuh angka 2, kita akan butuh angka 3, dan untuk mencapai 11, kita akan selalu menggunakan angka 5. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 5. Sama juga dari clue 29 ini ya, yang saya lihat. Kayaknya nggak ada lagi sih yang bisa kita gunakan. Tapi kalau dari 29, kita lihat dari segi maksimumnya gitu. Apakah kita akan butuh angka 9? Tidak mungkin enggak gitu. Karena kalau misalkan kita gunakan tidak ada angka 9, maka harus 5, 6, 7, 8 dan jumlahnya terlalu sedikit. Itu berjumlah 26. Maka kita akan selalu menggunakan angka 9, sama juga untuk angka 8, sama juga untuk angka 7, dan untuk mencapai 29 kita butuh 5 tambah 7 tambah 8 tambah 9 gitu. Kalau misalkan kalian sudah cukup terbiasa lah dengan bermain kayak killer sudoku atau penjumlahan-penjumlahan gitulah, sudoku, puzzle-puzzle penjumlahan, nantinya akan terbiasa untuk penjumlahan-penjumlahan ini. Dan 4 petak ini juga sama, harus jumlah 29, maka ini menjadi 5 dan 789. Ini bukan 5 lagi, sekarang di baris ini. Di kolom ini kita tidak bisa menggunakan angka 2, tadi kehilangan angka 2. Di kolom ini kita kehilangan angka 1. Oke. Mana lagi nih? Oke, 2 petak ini harus berjumlah 8, maka ini tidak bisa 8 atau 9 lagi, sehingga menjadi 7 tambah 1 harus minimal. Sehingga menjadi 3, nice. Ini tidak bisa 7 lagi. 8, 9 pair di baris ini. Menarik. Oke, 3 tidak bisa di sini. Dan oke. Sekarang di clue ini sekarang menjadi maksimal ya. Harus maksimal banget untuk mencapai 32. Ini harus 2 dan ini harus 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9. Karena seluruh angkanya berbeda. Sehingga ini menjadi 1. Ada 8 9 pair, makanya tidak bisa 8 atau 9 lagi. Oke. Mana lagi ya? 1 2 4. Oh, ini menarik loh, petunjuk ini. Ini nggak mungkin 2, atau 2 petak ini harus berjumlah 18 ya. Maka harus double 9 gitu. Dan angkanya berulang, nggak mungkin. Sehingga ini menjadi 4, dan ini harus berjumlah 16. Hanya ada satu cara, yaitu 7 tambah 9. Di sini ada 8 9 pair lagi yang membantu membuat ini menjadi 7 dan ini menjadi 9. 7 melihat ke samping membuat ini menjadi 6. 9 melihat ke samping membuat ini menjadi 8 9, ini menjadi 8 dan ini menjadi 9. Kolom ini tidak bisa ada angka 6. Di baris ini sudah ada angka 8 dan 9 membuat ini menjadi 7. Wow, lancar banget ya kerjanya dari tadi nih, cukup lancar. Ini bukan 9 lagi, ini menjadi 8, ini menjadi 9. Ini bukan 9. 4 membuat ini menjadi 2 dan membuat ini menjadi 1. Oke. Oke, 2 petak ini berjumlah 12. Nggak mungkin. Masih bisa semua lagi. 5 tambah 7 masih mungkin. 8 tambah 4 atau 9 tambah 3. Oke. Oh, iya nggak sih? Iya benar. Ini menjadi minimal sekarang. Karena 5 petak ini harus berjumlah 24 kurang 9, sehingga harus 15, maka ini harus minimal semua. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Sehingga ini menjadi 5, ini bukan 5 lagi, dan ini harus 1, 2, 3, 4. Oke, ini bukan 1, ini bukan 2, dan di kolom ini tadi kehilangan angka 1 ya. Nah, mungkin ada angka 1 di kolom ini, maka ini bukan 1, dan 1 di baris ini bisa kita tempatkan di sini. Oke, dapat beberapa banyak angka nih. Ini nggak ada penjumlahannya di sini ya, tapi jadi kita nggak tahu itu gimana. Oke, mana lagi? 23. Oke, kita lihat baris ini dulu deh. Karena di baris ini kita tadi kehilangan angka 5 ya, maka yang tersisa 1, 2, 3, 4. Petak ini bukan angka 1 dan 3, dan tidak bisa ada angka 2 juga di kolom ini, maka ini menjadi 4. Ini bukan 4 lagi, 2 melihat ke atas, dan kolom ini kehilangan angka 1. Ya, sehingga ini menjadi 3.
Ini juga bukan 1 dan 3, sehingga menjadi 2, dan ini menjadi 1. Wow. Banyak banget ya informasi yang kita langsung dapatkan nih. Seperti puzzle nggak terlalu susah sih. 2 terlimat ke bawah, 3 melihat ke bawah, 4 ini menjadi 4, ini menjadi 3, dan ini menjadi 2. Oke, 3 dan 4 melihat ke bawah. Wow. Dan membuat ini menjadi 5, 7 ya. Dan untuk menjumlah 12 harus 5 tambah 7, tapi di sini tidak bisa ada angka 5. Makanya menjadi 7 dan sorry, kembali ke 5 dan 7 seperti ini. Ini bukan 7 lagi. Oke. Di kolom ini tadi kehilangan angka 1 ya. Ini negatif single nggak sih? Karena di kolom ini tadi kan kehilangan angka 1 ya. Maka yang tersisa harus 6, 7, 8, dan 9. Dan ini tidak bisa angka 7, 8, 9. Maka ini menjadi 6. Ini tidak bisa 6 lagi. Oke. Ini tidak bisa 1, 2, 3. Dan bukan 6, 7, 8, 9. Maka harus 4 atau 5. Oke. Ada lagi nggak sih penjumlahan yang menarik? 27. Petak ini, iya, petak ini nggak mungkin angka 789 nggak sih? Karena kalau 789 di sini, ini akan berjumlah 24 ya. Dan kita butuh angka 3 di sini, itu nggak mungkin. Maka, ini bukan angka 1, bukan angka 789, maka ini menjadi 7, 2, 3, 4, 5. Nggak mungkin angka 2 nggak sih? Kalau ada angka 2 di sini, ini harus berjumlah 25, terlalu banyak untuk 3 petak. Maka ini bukan 2 juga. Tapi kita nggak butuh angka 789 di sini ya, ini bisa aja angka lain. Oke, Oke, di baris ini nggak mungkin ada angka 1 atau 2 mungkin. Ini nggak terlalu menarik sih. Oke, petak ini hanya bisa angka 4, 5, 6, 7, 20, 31, 41. Nggak banyak nih ya penjumlahan yang bisa kita gunakan nih sepertinya. 23 sudah ada angka 6. Maka kita butuh 17 lagi. Kurang nggak terlalu menarik sih. 17 ya. Nggak salah nggak butuh angka 8 atau 9 sih ya. 7, 6, 5. Iya nggak butuh. Oke. Oke. Di baris ini nggak mungkin ada angka 1. Tidak bisa ada angka 1 di sini, tidak bisa ada angka 1 di sini, tidak bisa ada angka 1 di sini, dan tidak bisa ada angka 1 di sini. Maka kita bisa pilih 6 angka ya, 6 angka dari totalnya 8 angka lagi yang tersisa ya, 2 sampai 9. Dari total 8 angka yang berbeda, 2 sampai 9, kita butuh 6 angka yang berjumlah 31. Berarti kita harus membuang 2 angka nggak sih? Berarti kan tadi 45 ya. 45 kalau 9 angka, kurang angka 1, berarti jadi 8 angka tersebut berjumlah 44. Jadi kita harus membuang 2 angka yang berjumlah 13 ya. Berarti 44 kurang 31 berjumlah 13. Kita harus buang 2 angka yang berjumlah 13 yang tidak akan muncul di sini supaya berjumlah 31. Oke. Berarti kalau 13 itu hanya bisa tidak bisa 4 tambah 9 lagi, tidak bisa 5 tambah 8 lagi, maka harus 6 dan 7 yang kehilangan di sini. Wow. Keren. Makanya tidak bisa 6 atau 7 lagi di sini. Dan kita butuh 4 tambah 5 tambah 1 tambah 2 dan 3 ya. Tadi kita kehilangan angka 6, 7, dan 1. Petak ini tidak bisa 3 dan 4. Tidak bisa 2 juga di kolom ini. Maka ini menjadi 5. Nice. Membuat ini menjadi 4. Ini 5. Ini bukan 4 atau 5 lagi. Ada 2 di sini membuat ini menjadi 3. Ini menjadi 2. Dan sekarang ini berjumlah 15. Maka kita butuh 8 untuk mencapai 23. 8, ini menjadi 9, ini menjadi 7, 9 balik ke bawah, ini tidak bisa 7 dan 8, sehingga menjadi 9, ini menjadi 8, dan 3 petak ini berjumlah 24, maka ini menjadi 3. Wow, keren. Sejauh ini solve pad-nya keren sih, seru untuk menentukan penjumlahannya. 5 petak ini berjumlah 22, dan kita butuh 6 ya. 22 kurang 6 berarti 16 lagi, kita butuh 16 lagi, berarti hanya ada satu cara, yaitu 9 tambah 7, ada 9 di sini. Oke.
Kolom ini yang kita nggak ada angka 2. Berarti yang tersisa 6, 7, 8, 9. Ada 7, 8, 9 di sini, sehingga ini menjadi naked single. 6. Ini bukan 9. Oke. Ini 20 jumlah 20, masih mungkin. Ini kali ya. Dua petak ini berjumlah 11. Nggak mungkin 9 tambah 2 karena sudah ada 9 di sini. Antara 3 tambah 8, 8-nya harus di sini. Atau 7 tambah 4, atau 6 tambah 5. Oke. Tapi di baris ini tadi nggak mungkin ada angka 4 ya. Berarti ini bukan 4 lagi, dan ini bukan 7. Oke. Pasti yang tersisa di baris ini 1, 2, 3, 5. Nggak mungkin ada angka 4 di baris ini. Petak ini naked single, tidak bisa 1, 2, 3, sehingga menjadi 5. Membuatnya menjadi 3, dan ini harus berjumlah 11. 8 di sini harus 8 di sini supaya berjumlah 11. Oke, nah ini bukan 3 atau 5 lagi. Sekarang 1, 2, 3, 5 ya. Ini berjumlah 11, kita butuh 15 lagi. Oh, tapi ada 8 dan membuatnya menjadi 7. Dan sekarang berjumlah 15 antara 7 tambah 8, tapi tidak mungkin karena petaknya tidak bisa 7 atau 8 juga. Maka harus 6 tambah 9 dengan 9-nya di sini dan buatnya menjadi 6. Wow, keren. 7 tidak bisa di sini lagi. 9 buat ke samping, 8 dan 9. Kita butuh 3 untuk berjumlah 20. Dan kita butuh 1 untuk berjumlah 31. Buatnya menjadi 2 dan ini menjadi 1. Wow, puzzle selesai. Oke, itu adalah video selesai untuk Kakuro. Wow, ini konstruksinya luar biasa banget sih kalau menurut saya. Puzzle menurut saya tidak terlalu sulit ya, tapi memiliki solve path yang lumayan lancar gitu, lumayan lancar banget, dan memiliki interaksi-interaksi yang menarik juga gitu dengan menentukan penjumlahan-penjumlahannya. Sangat-sangat keren konstruksinya. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.